Tapi kenapa minta ditirakati bapakmu? Kalau kamu bisa tirakat buat dirimu sendiri, why not melakukan itu? Gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita buka 3 penanya lagi mungkin. Oke, masnya kan itu ya, ya masnya. Iya bener masnya, ya pakai kacamata ya. Terus tadi mbaknya pakai jilbab hitam sama tadi mbaknya juga. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nanti pasti akan ada waktu teman-teman akan tertunjuk ya, kayak sesi kemarin. Oke, kayak sesi kemarin sudah ada 7 kali dia nunjuk baru ketunjuk gitu. Oke, tadi mic-nya di mana deh? Oke. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lukman. Begini Mas Abrang, ini terkait dengan beberapa pertanyaan sebelumnya dari Mas yang di belakang itu yang bicara soal membandingkan dan dibandingkan ini ya, kayak lagunya itu Darboy. Ini bicara, saya ingat Mas Abrang itu pernah ngobrol soal moralitas, akhlak, integritas itu ya, yang soal itu. Itu kan setiap orang hidup itu, siapapun, setiap orang itu dari lahir itu mengadopsi nilai atau value gitu kan. Dan ini ada terkaitannya dengan ruang lingkup keluarga itu nanti. Pertanyaan saya, nilai yang hubungannya dari keluarga itu tadi adalah madrasah pertama, oke, orang tua, parent itu adalah madrasah pertama. Itu kan akan diadopsi oleh seorang anak, ya, menjadi nilai atau value itu sendiri. Nah, sedangkan nowadays ini ya, di era sekarang ini value itu kadang udah berubah dari yang parent, sorry itu saya ini ke internet ini Mas, gimana? Media dan lain-lain itu loh. Nah, kalau itu menurut saya ya, jadi banyak anak itu mengadopsi nilai, value itu, contoh-contoh itu dari media, yang itu mungkin kadang tanpa filter. Itu gimana menurut Mas Abrang? Terus yang kedua itu tadi bicara soal yang dibanding-bandingkan. Saya juga ingat Mas Abrang itu pernah ngobrol di podcast sama Habib Hussein itu kalau nggak salah, bicara soal yang tadi masih ada kaitannya sama harga diri, identitas itu ya. Orang menyandangkan identitas itu terhadap apa? Kalau orang menyandarkan identitinya sama bubur, ya kalau disinggung masalah makan bubur diaduk atau dicampur, ya kamu akan tersinggung gitu loh. Nah ini gimana sih kalau zaman sekarang, kenapa saya pikir banyak orang itu ada yang suka mengklaim identitinya secara random gitu loh Mas. Dan kayak kenapa zaman sekarang itu kesannya banyak orang yang disclaim bahwa mengklaim bahwa mereka tuh introvert. Ya, aku introvert. Ngapain sih sama saya nggak bisa sama mereka itu ya gitu. Saya nggak suka ini itu. Yang penting saya dengan diri saya gitu. Kenapa banyak orang juga introvert dan kayak random identity itu tadi di situ. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita lanjut ke Mbak yang hitam dulu, jilbabnya itu belakang dia. Mbaknya boleh, nah oke. Selamat malam Mas Sabrang dan teman-teman. Jadi saya tuh pernah dengar cerita, itu kalau seorang kiai A, kiai B atau tokoh itu bisa berhasil, itu salah satunya karena tirakat dari orang tuanya. Pertanyaan saya itu bagaimana pendapat Mas Sabrang tentang orang tua yang melakukan tirakat, entah itu puasa atau melakukan amalan apapun yang diniatkan untuk keberhasilan anaknya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi yang pertanyaan terakhir dari mbaknya di depan. Itu yang ya. Baik, selamat malam Mas Abrang. Saya mau tanya, jadi dalam suatu keluarga itu kan ada orang tua, dan orang tua itu kan 2 kepala yang berbeda. Bagaimana kemudian kalau setiap problematika dalam keluarga itu sendiri, termasuk permasalahan emosional dari kedua kepala ini, bukan hal-hal yang terkait rasional, kemudian keputusannya dibebankan kepada anak. Apakah kemudian kita sebagai anak boleh memberikan pengertian di mana seharusnya permasalahan emosional dari 2 kepala ini bisa diselesaikan oleh 2 kepala sendiri tanpa perantara dari anak, karena
ranahnya sudah emosional dan terlalu internal dari hubungan mereka sendiri gitu. Terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya Mas. Oh, nilai internet ya. Semua orang mengadopsi nilai, tapi tidak semua orang memahami nilai apa yang diadopsi. Karena sebelum dia diutarakan menjadi sebuah simbol kata-kata atau kalimat, itu tidak bisa diolah, tidak bisa diganti juga. Ya, karena tidak mewujud dalam tanda petik dalam sebuah konsep. Bahwa mengadopsi nilai-nilai dalam internet, kita ngomong gini, ketika dia sudah punya kemampuan kognitif, dia akan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Terus kemudian kenapa literasi itu sangat penting? Karena itu kemudian membuka khasanah segitu banyak. Terus kemudian ada sebuah era di mana informasi jadi tidak terfilter. Si anak itu pasti akan mengikuti struktur sosialnya. Yang paling banyak dia hadir di dalamnya. Kalau dia Indonesia berapa ya? Rata-rata kalau 2021 itu rata-rata dalam sehari ngabisin waktu di internet sekitar 8 jam something menit, 8 jam 34 menitan. Di sosmed sekitar 3 jam 16 menitan. Jadi mayoritas waktunya memang di situ. Tanpa sadar dia akan menyerap value yang di situ. Karena mana yang tinggi, mana yang rendah akan nancep akan kepake di lingkungan sosialnya. Itu ya faktanya seperti itu, mau gimana lagi? Kalau mau ngomong counternya, makanya tadi ketika saya melepaskan gadget kepada anak, itu adalah pemaknaan. Jadi sehingga dia bisa mengolah nih. Dia bisa masuk ke lingkungan kambing tanpa harus menjadi kambing. Harapannya kan gitu. Dia tahu kapan berperan menjadi kambing, kapan tidak berperan menjadi kambing. Itu kadang-kadang terlalu efektif juga. Kepada kasus anak saya. Aku malah tadi cerita lagi. Anak saya itu juga bangsat kayak bapak. Anak saya yang pertama ya. Anak saya yang pertama itu kognitifnya sangat kuat. Dan saya cari critical thinking dari awal. Dan kalau membantah, aduh luar biasa. Dan dia tahu bahwa dia berperan dalam internet itu. Sampai menjadi peran seorang scammer dan nyecam. Kan mumet bapak iki. Gue nyecam gitu ya, argumentasimu gimana? Ayo dimaknai. Yang laporin adiknya. Adiknya berbeda lagi. Adiknya orang yang sangat tidak punya filter dan jujur dan emosional. Jadi dia nangis-nangis, kakak ini itu nyecam orang sama temennya membuat drama. Terus hasil scamnya ya Roblox ya boneka-boneka gitu-gitu lah. Terus dikasihin ke saya, tak kasihin orang yang di scam no. Ini udah dikasih sama kakaknya gitu. Saya cari argumentasi, kenapa kamu nyecam orang? Do you think it's a good thing? Oh bagus. Wait, kok bagus? Gimana argumentasimu kemudian? Karena aku dulu pernah di scam Pak Anda. Anak saya manggil saya Pak Anda. Karena ibunya Bunda, bapaknya Pak Anda. Saya dulu pernah di scam Pak Anda dan saya sakit hati di scam. Sehingga saya harus memberi pelajaran kepada orang, agar jangan di scam lagi. Terus cara memberi pelajaran gimana? Ya dengan nyecam orang. Logikamu gitu. Nah itu kemudian diskusi terjadi. Itu memang tidak baik, tapi itu opportunity untuk kemudian saya diskusi panjang lebar sama dia. Terus kemudian akhirnya dia sampai sebuah pada posisi bahwa dia tahu itu salah. Tapi fun to be done. Oke. Ya setelah diskusi panjang, oke kita ambil garis lurus nih. Kita harus ngambil tracknya di mana nih. Kalau kita ngomong pada value itu gini. Value itu sebagai seed untuk melakukan something. Terus kemudian ada boundaries, apa yang boleh atau tidak. Kalau dia value-nya udah benar, bisa mengidentifikasi mana good, mana bad. Kemudian yang salah kan boundary-nya kemudian. Oke, kita bikin boundary ini. Boundary-nya kalau kamu ngambil sesuatu dari orang, dengan menipu orang lain, merugikan orang lain, itu udah lepas dari boundary. Rule-nya di situ. Oke, ada satu pengalaman yang menghasilkan rule untuk dia sepanjang hidupnya. Win-win menurut saya. Walaupun harus ngalami punya anak scammer. Selama seminggu saya teror, saya manggilnya scammy. Scammy. Ibunya tidak terima. Karena dianggap saya mendoakan anak saya menjadi scammer.
Dia omongan kan doa. Enggak salah konsepmu, tapi aku butuh neror nih si anak nih sebentar. Dia harus merasakan pain-nya dari mistake gitu loh. Dia di mocking. Untung dia nyekemnya sekarang. Sehingga dia bisa belajar sekarang. Kalau nyekemnya nanti pas SMA setengah mati. Apa kita handle-nya? Jadi menurut saya itu lagi-lagi kesalahan utamanya adalah ketika dia tidak ditemani berproses. Karena kita tidak bisa menghalangi anak untuk bisa berhubungan dengan siapa aja. Kalau kita menghalangi si anak untuk berhubungan, dia akan kehilangan kesempatan untuk berproses. Sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menilai batasnya di mana. Kalau tidak dia ditemani, dia akan menyimpulkan pemaknaannya pada lingkungannya. Itu yang dangerous. Gunanya orang tua, oke saya paham bahwa orang tua mungkin tidak punya waktu banyak sama anaknya. Mungkin dia sehari 2 jam. Oke, gunakan 2 jam itu untuk diskusi kognitif. Kamu ngapain nih? Dan jangan pernah ngejudge anak. Karena dia belum tahu benar salah. Dia lagi probing nih, nyoba-nyoba. Lihat kalau anak kecil itu di dapur pasti nyoba-nyoba, dipegangin apa. Sampai orang tuanya teriak. Oke, habis itu dia berhenti. Nggak nyenggol itu lagi, karena tahu boundary-nya. Semua orang itu gitu kok. Kamu umur segini itu masih nyoba-nyoba. Boleh nggak ya gini ya boundary-nya gitu, belum dibentak sama bapak atau belum dibentak sama lingkunganmu, kamu coba-coba tuh pasti apa yang kira-kira boleh, kira-kira enggak. That's the nature of human. Jadi semakin sering dia tahu kesalahannya, semakin banyak dia tahu kesalahannya ketika kecil, semakin dia banyak modalnya untuk tumbuh besar. Dan sebenarnya internet bisa dimanfaatkan untuk itu. Karena banyak kesalahan yang terjadi di internet. Kalau orang tuanya ikut menemani memproses. Bukan sebagai dogma, tapi sebagai kebiasaan untuk memproses. Kita harus, kalau pengalaman saya harus ngasih logikanya. Ketika dia sudah bisa diajak ngobrol. Sebelum itu ya harus pakai fisik. Anak saya yang pertama ini dulu ada satu hal yang dia sangat tertarik dan nggak bisa saya bentak, nggak ngerespon, yaitu mainan raket nyamuk. Pegang, saya setrum, cetak. Oke, habis itu nggak pernah nyenggol lagi. Karena diomongin nggak mempan, dia harus ngalami sakit fisiknya. Orang tuanya cuma memastikan bahwa sakit fisiknya tidak sampai mematikan si anak atau menghasilkan kecacatan seumur hidup, gitu aja. Yora setrum nyamuk loro paling. Jajal cetet enggak gitu. Itu yang saya sering tabrakan sama istri. Karena tidak setuju dengan konsep itu. Tapi saya merasa anak saya belajar naik pohon. Oke. Saya naik, tak tunggu jatuhnya. Itu saya tanam. Ketika dia naik jendela, awas lu jatuh. Saya tunggu jatuhnya. Oke, dia jatuh saya tangkap. Cuman perlu dipastikan bahwa dia ngalami traumanya tapi tidak sampai cacat. Naik pohon, awas lu jatuh. Hati-hati, kalau nggak hati-hati jatuh lu. Jatuh, tak tangkap. Oke. Itu dapat 3 kali, 4 kali, omongan saya kemudian dianggap serius nih. Karena prediksinya itu terjadi, dia alami. Ini membangun Pavlovian conditioning lah. Sambil kuliah. Sambil kuliah, conditioning ke anak nih. Jadi omongan si Panda ini sudah kayak profetik, kayak nabi serius anak saya. Wah, kalau Panda udah ngomong, padahal kita kan kalau anak kecil kan belum tahu apa-apa, kita gampang nanam image itu. Itu kadang-kadang berguna juga. Jadi kita tidak pernah bisa menyalahkan keadaan zaman. Yang nomor 1 kita salahkan respon kita terhadap situasi. Menurut saya seperti itu. Berikutnya. Kenapa banyak yang melakukan gini tuh kayak random gitu, kayak introvert aku. Oh banyak manusia itu punya kebutuhan innate kebutuhan to trust something dan be something. Kalau dia nggak bisa be something by himself, dia mengadopsi identitas yang lebih besar. Aku ikut ormas A, aku ikut partai A, aku bagian dari fans klub sepak bola A. Itu aktualisasi diri identitas yang harus dipenuhi dengan cara mengadopsi identitas yang lebih besar. Tidak salah. Naluriah manusia adalah pengen identitasnya kelihatan. Yang tidak mau mengadopsi itu, dia ambil teknik lain nih. Aku agak ADHD. Dan jadi unik.
Dia jadi punya pembeda dengan temannya. Sekarang banyak penelitian mengatakan bahwa anak muda self-claiming bahwa dia punya kelainan tertentu. Maybe right, maybe wrong. Tapi kalau kita lihat dasar basicnya, itu karena dia butuh identity memang. Dia butuh uniqueness. Itu dari dulu kok. Kalau dulu ekspresinya milih model celana, milih model baju. Ada yang gotik, ada yang sobek-sobek, ada yang sangat rapi. Itu ekspresi dari identity itu tadi. Kebutuhan itu dijawab oleh zaman dengan cara yang berbeda. Nah sekarang referensinya sudah sangat banyak. Bisa aku ngeklaim diriku, aku cacat deh. Itu spesial. Dengan kekurangan, tapi pembeda dengan yang lain. Itu basic innate human pengen seperti itu. It's okay. Orang lagi mencari perjalanan, mencari jati dirinya. Semoga dalam perjalanannya dia menemukan bahwa kamu tidak perlu mencari jati diri. Kamu hanya perlu mengekspresikan dirimu apa adanya dan jati dirimu akan keluar dengan sendirinya. Ngaten ya. Oke, kita lanjut lagi. Orang tua yang tirakat untuk keberhasilan anaknya. Ini angel aku bahas mekanisme ini tanpa harus. Karena tirakat bukanlah mekanisme sains yang bisa dibahas. Aku bisa membahas itu lebih dalam, tapi nanti kita masuk area esoteris. Esoteris itu nggak bisa di-proving nih nanti gimana. Tirakat itu tidak hanya berguna buat anak. Anak tirakat berguna buat bapak, kakek, dan seterusnya. Ini transcend time. Jadi ketika orang tua tirakat sama anaknya, bukan tentang keberhasilan yang kau bayangkan. Karena keberhasilan pada level itu bukanlah pada karir yang dibayangkan manusia. Tapi keberhasilan menjadi dirimu yang sesungguhnya. Bahkan nanti kadang-kadang melewati kesusahan. Kalau itu jalan tercepat untuk menemukan dirimu. Itu tirakat bapakmu yang tercapai. Jadi bapakmu, mesti orang tua itu pengen menemukan pengen anaknya ultimate menjadi manusia yang tidak hanya sukses di dunia tapi juga di akhirat. Paling gampang gini. Tirakat itu membesarkan wadah dari si anak. Wadah apa? Wadah yang bisa menampung ruh. Ngangel yang bahas gini kita. Anak saya yang pertama saya pesan, aduh gue ngomongin gitu. Ini rano rekaman tuh ini. Ono rekaman ini Rasido ngomong wis. Apa namanya? Kita nggak masuk area itu terlalu dalam, nanti saya dianggap sebagai klinik. Tapi gini, tirakat itu metodologi sebelum sains untuk bisa mensupport darah. Dan itu tidak salah. Cuman mekanismenya tidak bisa dijelaskan dengan narasi sains. Sains itu sebuah narasi tertentu untuk menjelaskan dunia. Bukan satu-satunya narasi. Ada narasi spiritual. Kita ngomong cukup dalam ya ini kemarin ya. Tentang narasi dan bermacam-macam narasi. Ini dari area narasi yang berbeda. Tapi tirakat itu tidak hanya turun ke bawah, itu juga turun ke atas. Mekanisme waktunya seperti apa, ini pembahasan lebih dalam yang kalau diobrolin ada rekamannya nanti akan menimbulkan perdebatan yang tidak penting. Gitu. Tapi kenapa minta ditirakati bapakmu? Kalau kamu bisa tirakat buat dirimu sendiri, why not melakukan itu? Gitu. Oke, sudah terjawab ya Mbak. Oke, Iya. kita lanjut yang terakhir. Oh, orang tua butuh anak untuk menengahi. Kenapa tidak diserahkan kepada orang tua gitu? Ngelihatnya jangan gitu. Coba lepaskan anak orang tua dulu. Lepaskan human. Anyone who cry for help, if you can help, help. Doesn't matter siapapun. Ketika orang tuamu tidak bisa meresolve, saya sangat masuk akal kenapa dia minta anaknya. Karena anaknya adalah common persamaan dari keduanya. Ketika individu uniqueness-nya tidak bisa ditabrakkan, dia mencari kesamaan. Apa ya? Ada representasi fisik dari kesamaan keduanya. Adalah si anak. Makanya si anak harus take over, ambil keputusan. Pertanyaannya, man up. Kamu berani nggak ambil keputusan itu? Kalau saya pribadi, dari kecil, ketika saya ditanyain gitu, langsung saya. This is my decision. Kamu sudah nanya ke aku, pintunya terbuka, saya sampaikan. Kalau nggak kamu lakukan apa nggak, mau kamu lakukan nggak kamu lakukan, aku sudah menyambut bola yang dilempar dan aku membantu sebisa-bisanya.
itu opportunity-mu untuk terlibat dalam membangun keluarga. Karena keutuhan keluarga tidak hanya bersandar kepada orang tua. Siapa tahu anaknya juga bisa lebih dewasa dalam keadaan itu. Karena biasanya yang tidak terlibat dalam pertarungan itu yang paling bisa memberi advice. Kalau contohnya, kalau ada teman Anda 2 ribut pasangan, nyari advice, wah kamu jadi orang paling bijaksana sedunia. Kamu harus pengertian dek sama dia. Dia itu orangnya gini, kamu harus bijaksana. Kalau dia yang ngalami, karena ngomongin dirinya sendiri aja nggak bisa. Cangkemmu enak, kau nggak ngalami, cok. Nah, kamu pada sebuah perspektif posisi yang bisa helps other, why not? Cuman kalau ini spesifik anak sama orang tua, yang perlu dijaga adalah adab, gitu aja. That's it. Menurut saya seperti itu. Semoga bermanfaat. Oke, terjawab ya Mbak ya. Oke, setuju sih Mas. Jadi memang kalau kita misalnya melihat sebuah status kayak ngerasa ya harusnya orang tua bisa ambil putusan sendiri gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau kita ngelihat sebagai keluarga yang utuh itu sebenarnya anak juga akan terlibat gitu ya. Oke, gimana Mas? Tambah sedikit. Kamu jangan menganggap orang tua lebih dewasa loh. Lebih hebat. Orang tua itu cuma lahir lebih duluan daripada kamu. Bukan berarti tumbuhnya dan dewasanya pasti lebih baik daripada kamu. Informasi yang dia baca seumur hidup bisa kamu selesaikan setahun kok. Dengan informasi segini banyak. Kita harus menghormati mereka sebagai orang tua, tapi ilusi yang lain, kamu tetap human sama human. Itu menurut saya perlu kita pertimbangkan. Seperti saya duduk di sini, bukan saya yang lebih pengalaman, tapi karena saya lahir lebih dulu daripada kalian. Urusannya ngonotok ngerti disian, tak share daripada tak pek dhewe ra ono gunane gitu. Ya, Pak. Oke.